Oke, baik. Kembali lagi bersama saya. Seperti nama saya, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Saya dari kelas E. Ya, pada video kali ini saya akan membuat tipe objek JavaScript. Ya, tipe objek JavaScript adalah bahasa yang mendukung pemrograman berorientasi objek meskipun implementasinya sedikit berbeda dengan bahasa-bahasa berorientasi objek lainnya, misalnya Java dan C++. Dalam pemrograman berorientasi objek merupakan instan atau wujud nyata dari suatu kelas tertentu. Kelas merupakan berikutnya itu kelas merupakan kerangka atau kotak biru blueprint yang memodelkan dari suatu objek tertentu. Dalam ECMAScript 5 dan versi sebelumnya, JavaScript tidak mendukung pembuatan kelas. Dengan demikian, para pengguna JavaScript perlu mendefinisikan sendiri satu struktur yang mengatakan tipe data tertentu, dan cara kerjanya dapat menyerupai kelas. Selanjutnya, pembuatan objek dari tipe tersebut dilakukan menggunakan kata kunci new. Tipe objek memiliki daftar properti, dan metode properti adalah atribut yang dimiliki oleh objek yang dimodelkan, dan metode adalah fungsi yang mengatakan operasi atau aksi yang dapat dilakukan oleh atau terhadap objek. Ya, bersangkutan, selain tipe objek yang dibuat sendiri, JavaScript juga telah menyediakan tipe-tipe objek siap pakai seperti number, string, boolean, array, div, dan lain-lain. Dalam JavaScript, semua tipe objek merupakan turunan dari tipe objek. Perhatikan skrip di layar. Ya, berikutnya di sini saya buka aplikasi Visual Studio Code dan saya buka dari terminal. Ini terminal. Ya, berikutnya sini saya ketik node, enter. Ya, sudah muncul. Sini saya ketik var ref a spasi a sama dengan new bar kurung tutup kurung. Oke, kemudian titik koma, kemudian sebentar. Ya, mohon maaf Ruslan. Ya, berikutnya var a sama dengan new number. Ya, berikutnya adalah tipe of
tipe of A. Oke, kemudian kita enter. Ya, scrolling ke atas. Ya, objek, kemudian var A sama dengan, ya, var A sama dengan new string oke, new string dalam kurung itu tanda petik JavaScript. Oke, JavaScript tutup kurung, kemudian tutup petik, tutup kurung, titik koma. Oke, kemudian kita enter. Maaf, kesalahan. Oke, muncul seperti ini. Yang berikutnya adalah tipe of B. Tipe of B sama dengan objek. Berikutnya var, ya, var. Oke, berikutnya C sama dengan new array. Oke, buka kurung. Si array itu adalah 10, 20, 30. 10, 20, 30. Kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Ya, berikutnya adalah tipe C. Oke, berikutnya A. Instan Java objek. Bukan objek, salah. Mohon maaf, di sini number. Oke, berikutnya adalah number. Kita enter. Berikutnya A. Adalah A ins Java object. Terus, mohon maaf, karena sini sebenarnya O besar ya. Oke, enter. Terus berikutnya adalah A instance of objek lagi. Kita enter. Ya, mungkin hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, berikutnya adalah kita akan membuat tipe objek dalam ECMAScript 5 dalam versi sebelumnya. Tipe objek dapat dibuat menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membuat fungsi konstruksi
Contoh, kode berikut menunjukkan tipe objek dengan nama segitiga yang memodelkan objek segitiga. Perhatikan skrip di layar. Ya, berikutnya, kita buat terminal baru. Ya, sudah muncul. Saya ketik node. Enter. Ya, berikutnya function segitiga. Oke. Dalam kurung, kita buka kurung A, T. Tutup kurung dan kita buka kurung kurawal. Kemudian enter. Ya. Berikutnya this. Oke. This titik ya. Alas spasi sama dengan spasi A titik koma. Kita enter. Ya, berikutnya this titik tinggi ya, spasi sama dengan spasi T, itu tinggi. Titik koma, berikutnya kita enter, tutup kurung kurawal, kemudian kita enter. Ya, hasilnya seperti ini. Berikutnya segitiga ya, dot atau tanda titik, protot titik luas ya, spasi sama dengan spasi function ya, kemudian buka kurung, tutup kurung, baru diakhiri dengan buka kurung kurawal, kemudian kita enter ya, return this ya, this dot alas spasi dikali ya, spasi this dot tinggi ya, per 2 tinggi per 2 ya, titik koma, berikutnya kita enter, kemudian kita tutup kurung kurawal, kemudian kita enter ya. Berikutnya segitiga, berikutnya segitiga dalam kurung itu 6,8, tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter. Ya, mungkin hasilnya seperti ini ya. Ini artinya mendefinisikan properti. Untuk mendefinisikan properti, kita dapat melakukannya di dalam fungsi konstruktor seperti yang tampak pada layar begini. Bagian ini disebut dengan pendefinisian seperti yang yang saya tandai ya. Berikutnya ya, yang saya tandai ini dari sini ya, ini teman-teman ya.
Berikutnya pada kode di layar, ya. Pada kode di layar kita mendefinisikan properti alas dengan tinggi yang nilai awalnya diambil dari parameter A dan T. Berikutnya adalah mendefinisikan metode. Untuk mendefinisikan metode di dalam tipe objek kita dapat menggunakan kode yang tampak di layar. Bagian sini adalah kita mendefinisikan metode. Ya, yang bagian sini kita untuk mendefinisikan metode, ya. Berikutnya pada kode di layar kita mendefinisikan metode dengan nama luas pada tipe segitiga, membuat dan menggunakan objek. Setelah tipe objek terbentuk, maka kita dapat membuat objek atau instance dari tipe tersebut. Menggunakan kata kunci new sebagai contoh. Untuk membuat objek dari tipe segitiga kita perlu menulis kode sebagai berikut. Ya, di sini kita buat terminal baru, ya. Ya, muncul seperti ini. Sini saya ketik var. Node. Saya ketikkan node, ya. Enter. Ya, di sini baru saya ketikkan var, ya, sama dengan objek, ya, objek step sama dengan, ya, step sama dengan new oke, segitiga, oke, new segitiga, buka kurung, ya. Sini kita buka kurung, 4,5, kemudian kita tutup kurung, ya. Ya, pakai seperti ini, ya. Ya, berikutnya adalah properti alas dari objek yang terbentuk memiliki nilai awal 4 dan properti tinggi memiliki nilai awal 5 jika dibutuhkan. Kita dapat mengubah nilai tersebut menggunakan kode berikut ini. Terus memiliki objek, ya, objek dot alas sama dengan 10 titik koma objek, ya, titik tinggi, ya, sama dengan 8 titik koma. Oke. Untuk memanggil metode luas dari objek gunakan kode berikut ini. Kode var luas, ya, segitiga, ya, var segitiga sama dengan objek dot luas dalam kurung, kemudian titik koma. Oke, mungkin seperti itu.
Berikut ini adalah contoh kode lengkap yang menunjukkan cara pembuatan dan penggunaan objek di dalam JavaScript. ECMA script 5 versi sebelumnya. Ya, berikutnya kita akan membuat file baru. Di sini diberi nama tipe objek. Tipe objek .js. Kita enter. Ya, ini kita scroll ke bawah. Ya, seperti ini. Kita ketik di sini untuk membuat tipe objek. Ya, membuat tipe objek. Oke. Kemudian kita enter. Berikutnya function function segitiga dalam kurung itu A, T. Berikutnya kita buka kurung berawal, kemudian enter. Berikutnya this ya dot alas di sama dengan A titik koma, kemudian enter. This dot tinggi ya sama dengan T titik koma. Ya, berikutnya kita enter segitiga ya. Ya, berikutnya seperti ini. Ini saya ketikkan obj dot alas ya, dot alas garis miring T titik 2 spasi tanda dolar ya. Berikutnya tanda kurung kurawal obj dot alas ya, obj dot alas titik 2 jangan lupa. Berikutnya sini console.log. Oke, tanda kutip ya, tanda kutip obj dot tinggi ya, tinggi strap T tanda dolar. Berikutnya buka kurung kurawal. Atau dalam kurung kurawal itu adalah obj dot tinggi. Obj dot tinggi. Oke. Berikutnya untuk kurung kurawal sini titik koma. Kemudian enter ya.
console.log kurung tanda petik 2. Oke, obj.luas ya, strip tinggi bagi dengan tinggi titik 2. Berikutnya adalah tanda dolar ya, dalam kurung kurawal itu ada obj luas obj luas, kemudian buka kurung. Oke, tanda tutup kurung kurawal. Berikutnya di sini titik koma. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Ya, berikutnya ini mengubah nilai properti. Mengubah nilai properti alas dan tinggi. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter. Obj.alas ya, obj.alas sama dengan 10. Oke, sama dengan 10 titik koma. Kemudian kita enter. Berikutnya obj.tinggi sama dengan 8 titik koma. Oke, kita enter. Console.log langsung tanda kutip ya. Berikutnya obj.alas ya. Sorry, kesalahan ya, dalam kurung garis miring n ya, spasi setelah nilai properti. Oke, setelah nilai properti diubah. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian kita enter. Berikutnya console.log dalam kurung tanda petik 2 adalah obj dot alas ya, strap t ya, titik 2, enter, tanda dolar. Berikutnya dalam kurung kurawal itu ada obj dot alas ya, obj dot alas tanda tutup kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Berikutnya console.log dalam kurung tanda petik 2 petik obj.tinggi ya, obj.tinggi strap t ya, titik 2. Berikutnya kita spasi tanda dolar. Berikutnya dalam tanda kurung kurawal ini ada obj.tinggi.
obj dot tinggi. Oke, seperti ini. Kemudian kita jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. Console.log. Oke. Kurung tanda kutip 1 obj luas. obj dot luas. Oke. Berikutnya strap tinggi dibagi dengan tinggi titik koma titik 2. Berikutnya kita spasi tanda dolar ya, tanda dolar, tanda tutup bukan tutup kurungan itu obj dot luas ya, obj dot luas. Berikutnya tutup kurung buka tutup kurung kurawal. Oke, kemudian tanda tutup kurung kurawal kita akhiri dengan titik koma. Oke, berikutnya ya mungkin harus seperti ini. Kita coba jalankan. Kita save dulu. Save. Ya, coba jalankan. Buka terminal baru. Ya, di sini kita coba jalankan. Ya, saya ketik node, nama file, tipe tipe objeknya, tipe objek.js. Kita enter. Ya, ini sepertinya teman-teman ada error. Mungkin begini, seperti ini. Sintak alternatif untuk membuat objek. Jika Anda ingin membuat objek tanpa membuat tipe objek terlebih dahulu, maka Anda dapat memanfaatkan array asosiatif. Array asosiatif adalah array yang elemennya berupa pasangan kunci dan nilai. Bloknya kunci elemen biasanya bertipe string. Dalam proses pembuatan objek menggunakan array asosiatif, kita dapat mengatakan properti sebagai kunci elemen dan nilai properti sebagai nilai elemen untuk mendefinisikan metode jika mendapat mengisi nilai elemen dengan fungsi tanpa nama. Oke. Berikutnya adalah ya, kita lihat program di layar. Mungkin seperti itu. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Terima